kamar tidur utama. Nanti ini dilakukan perbaikan kemungkinan pakai bata expose. Calon lokasi kolam, kemudian langsung filter. Sepertinya area kura-kura di sini nih Mas. Jadi filter kura-kura juga bisa langsung ikut dibuang ke sana. Area filter kubangan, sisanya jadi area kering lah. Bisa buat jalan-jalan kura-kura juga. Ini soalnya ada akses ke dapur kotor. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat datang kembali di channel YouTube Samba Noise. Selamat datang teman-teman. Sekian lama channel YouTube Samba Noise baru mengupload konten lagi ya, setelah beberapa bulan ini karena kesibukan pekerjaan, jadi ya nggak sempet ya. Langsung aja teman-teman. Di video kali ini saya akan mengulas yaitu denah kolam untuk pesanan ini dari Mas Fajar ya, Mas Fajar Dewantara dari Jakarta. Terima kasih Mas Fajar untuk order desain kolamnya ke Sanokopon. Di sini teman-teman bisa melihat yaitu denah kolam dengan ukuran 3 meter kali 2 meter. Untuk kedalaman sendiri ini 1,5 meter ya ini. Nah, jadi kalau teman-teman itu pesan denah gambar itu, yang pertama itu akan tampil yaitu gambar tampak atas nih, detail pemipaan tampak atas, dimana untuk ruangan yang ada di rumahnya Mas Fajar itu, untuk lahannya itu ini ukuran 3,5 meter untuk lebarnya, kemudian untuk panjang ruangannya ini 5 meter, kemudian ini teras. Nah, untuk kolamnya sendiri itu diambil asnya itu 3 meter untuk panjangnya, sedangkan lebarnya itu di 2 meter lebih sih sebenarnya ini ya. Nah, untuk kolam dengan ukuran 3x2 ini itu terbagi menjadi area kolam, kemudian ada 4 filter atau 4 chamber, yang masing-masing chamber ini diambil ukuran dari 3 meter ini yaitu 75 cm ya untuk panjangnya. Untuk lebarnya ini dinding dalam itu 50 cm, untuk asnya sendiri itu di 650. Jadi untuk 4 chamber ini udah lumayan besar ya. Per chambernya itu 750 mm atau 75 cm kali dinding dalamnya itu 50 cm. Nah, ini ya, ini tampak atas teman-teman. Untuk denahnya itu berarti untuk kolam, terus chamber ya. Ini untuk tampak waterfall, untuk air terjun. Nah, di sini juga teman-teman melihat yaitu untuk pipa-pipanya ya, atau pemipaan. Saya besarkan gambarnya. Nah, kita mulai di area kolam. Kalau teman-teman dilihat di area kolam itu ada pipa yang warna orange ini. Ini adalah pipa bottom drain dengan ukuran ini 3 in. Ya, dari kolam utama dia menuju ke chamber pertama atau filter 1. Kemudian ada pipa Tosca ini untuk skimmer. Ini pipa 1,5 in yang masuk ke chamber 1. Kemudian ada pipa warna hijau ini untuk si aerator. Untuk posisi aerator ini dari pihak Mas Fajar itu mintanya di titik ini ya. Kalau teman-teman mau di sini boleh, sejajar dengan si bottom drain ini juga boleh ya. Tapi untuk Mas Fajar mintanya diletakkan di sini untuk gambar pemipaannya. Kemudian ini ada pipa warna kuning ini untuk si arus bawah. Nah, si Mas Fajar juga
Untuk posisinya minta di sini aja nih, itu ya. Kemudian ini ada pipa setengah in, ini untuk water flow air hujan ya, karena ini kolamnya terbuka, di dalam di void. Jadi kalau air hujan pas hujan turun, air hujan itu mengisi kolam, dia akan membuang sendiri ini. Itu untuk pipa aerator. Terus overflow ini pakai setengah in, arus bawah ini 1,5 in ya. Ini untuk area kolam. Kemudian ini ada pipa warna merah, itu pipa yang ke arah waterfall. Jadi dari chamber terakhir atau filter 4 nanti dipompa kembali ke kolam melewati waterfall ini ya. Ini pipa ukurannya 1,5 in untuk si pipa waterfall. Lanjut ke area chamber. Nah, ini area chamber. Di area chamber ini itu ada pipa warna ungu ya. Ini pipa 1,5 in, itu untuk jalur backwash. Itu dari filter 1 lari ke filter 4, filter 2 lari ke filter 4, filter 3 lari ke filter 4. Jadi titik pembuangannya itu nanti di filter 4 atau di chamber terakhir. Ini menggunakan pipa 1,5 in semua. Jadi ada 3 pipa ya di bawah nih, nanti gambar potongannya juga ada. Jadi ini lari ke chamber terakhir semua, pembuangannya terpusat di chamber terakhir, nanti titik kumpul air untuk pembuangan. Kemudian ada pipa warna biru ini, yaitu pipa ini, pipa 2 in. Saya pakai 2 in ini untuk connecting antar chamber atau connecting antar filter. Jadi dari filter 1 ini ya, air yang bersih akan naik terus masuk ke pipa, terus turun masuk ke filter 2, lanjut ke sini. Dari filter 2 nanti turun ke bawah ke filter 3 sampai filtrasi terakhir filter 3 ini air udah bersih ya kan, itu masuk ke filter 4. Nah, dari filter 4 ini nanti akan ada pompa yang akan membuang atau mengembalikan ke kolam melalui pipa waterfall dan juga pipa arus bawah ya. Untuk pipa connectingnya, pipa 2 in itu ada 4 pipa atau 4 jalur nih ya. Kemudian ada pipa warna hijau, ini pipa setengah in, ini untuk aerator di chamber atau di filter 2 dan 3. Ini untuk kalau aerator itu sifatnya untuk penambahan oksigen aja ya, untuk mengurai penambahan oksigen, juga mungkin juga untuk ngobrak-ngabrik kalau ada nyamuk yang bertelur di filter-filter ini gitu kan. Terus ada pipa warna biru ini untuk keran ya, untuk air bersih, untuk driving atau pengisian kembali, atau untuk ya semprot-semprot pas kita melakukan pengurasan ya atau backwash. Di sini ada keran juga setengah in, ini lari ke jalur pipa air bersih ya, existing yang sudah ada ini. Nah, satu lagi ini ada pipa warna coklat ini untuk pembuangan yang lari ke saluran pembuangan rumah menggunakan pipa 1,5 in untuk pembuangan. Nah, jadi untuk pembuangan atau output dari pompa itu ada 3 teman-teman. Yang utama itu lari ke waterfall, yang kedua itu untuk lari ke arus bawah, dan yang ketiga itu untuk lari ke pembuangan. Jadi pada saat kita melakukan backwash ya, kalau 3 pipa ini, lubang ini kan kita sumbat nih pas kolam running. Jadi pas kita melakukan backwash, pipa yang menyumbat di sini itu kan kita cabut nih. Nah, stop run yang ada di
arus bawah dan juga yang lari ke waterfall kita matikan atau kita tutup. Nah, pada saat kita backwash, stop keran yang lari ke pipa pembuangan kita buka. Jadi air kotor yang ada di filter ini akan terbuang, didorong dengan pompa lari ke jalur pembuangan rumah. Jadi pompa itu outputnya 3, arus bawah, waterfall, dan juga pembuangan untuk pada saat kita melakukan backwash. Nah, untuk pembuangan yang lari ke arus bawah dan waterfall, jika waterfall ini kok jatuhnya itu kurang maksimal atau pecah, maka stop keran yang di arus bawah kita mainkan agar suplai yang ke waterfall itu lebih banyak. Kita open setengah atau seberapalah dapatnya. Ketika suplai yang ke waterfall itu dirasa kita sudah cukup, jatuh airnya itu sudah rata, ya posisi itulah stop keran di stop keran yang mengarah ke pipa arus bawah. Itu ya. Jadi stop keran yang ke arus bawah yang kita mainin. Kalau yang ke waterfall kita open semua. Tapi jika kok open semua kok ternyata yang di waterfall itu udah bagus, ya udah, berarti nggak perlu dimainin, kita open semua ini 2 stop keran yang ada di arus bawah sama yang mengarah ke waterfall. Dan pada saat melakukan backwash kita tutup yang mengarah ke arus bawah, yang mengarah ke waterfall, terus kita buka stop keran yang mengarah ke pipa pembuangan. Itu ya untuk tampak atasnya. Nah, untuk struktur, untuk bangunan dinding ini bisa menggunakan bata, tapi tetap dengan perkuatan tiap sudutan ini ya. 4 sudut ini kita kasih cor, perkuatan cor ya. Nah, untuk sekat antar kolam dan si chamber ini, kalau kita menggunakan keliling ini cor ataupun kita menggunakan batu bata, sekat ini kita kerjakan belakangan. Sekat dinding antar kolam dan chamber dikerjakan setelah dinding sekeliling kolam selesai, baru kita mengerjakan sekat dinding ini, terus sekat dinding antar chamber baru kita kerjakan. Karena jika kita kerjakan bersamaan itu pas finishing pengajian, apalagi ini kolam kan dalamnya 1,5 meter, jadi susah untuk melakukan pengajian ini. Nah, makanya kita kerjakan setelah dinding ini selesai dulu keliling, baru kita mengerjakan sekat-sekat chamber dan juga sekat antar kolam dan chamber. Kita parsial, pengerjaannya juga parsial, dapat setinggi yang sekiranya udah kejangkau tangan kita plester aci, nanti naik lagi kejangkau tangan kita plester aci sampai batas akhir ketinggian kolam. Itu ya teman-teman, ini untuk tampak atasnya ya. Terus pembagiannya itu di sini kan ada kolam utama, ini chamber. Untuk kedalaman 1,5 kolam, maka chamber harus lebih dalam, paling tidak dia selisih 20 cm ya. Ini kedalaman 1,5, maka ini 1,7 ya, atau 170 cm, ini 150 cm. Jadi semua chamber itu lebih dalam dari kolam. Jadi agar ada elevasi turun, karena kolam lebih tinggi kan. Jadi untuk daya hisap si bottom drain untuk mengantarkan kotoran ke chamber itu lebih bagus. Itu. Selain ada arus bawah yang bantu untuk pergerakan arus ya, untuk mengarah ke kolam, juga ada gelembung air, dan juga dibantu nanti pergerakan ikan itu juga membuat arus untuk si kotoran itu mengalir ke chamber 1. Selain dari pergerakan ikan, arus bawah, juga gelembung-gelembung aerator, untuk hisapan ini juga dibantu juga nanti ada daya hisap dari si pompa.
Jadi terbentuklah sirkulasi kolam. Itu ya. Nah, untuk kolam ukuran 3 meter kali 2 meter ini, untuk pompanya itu minimal menggunakan pompa 12.000 LPH. Ya. Kalau mau digedein ya cukup 16.000 aja. Kalau terlalu besar nanti dikhawatirkan itu tekor di chamber terakhir. Itu. Ini untuk denah layout atau gambar kerja tanpa atas. Jelas ya teman-teman. Nah, sekarang saya mau lanjut ke gambar nih tampak samping. Jadi kita itu, ini posisi kita berdiri di sini nih. Ini kan tampak atas nih. Nah, kita di sini nih. Kita berdiri menghadap kolam. Nah, ini area chamber. Di sini chambernya kedalamannya nih 170. Kolamnya itu di 150 cm kedalaman. Ini chamber lebih dalam. Nah, untuk kolam ini itu dinding yang naik itu 20 cm dari permukaan tanah. Ini dinding naik 20 cm atau 200 mili. Kalau digambar saya pakainya satuannya mili. Ini kan ini tanah, ini dinding, ini naik 20 cm ini. Dinding kolam naik 20 cm dari level tanah. Nah, ini gambar area filter. Ini filter 1, filter 2, filter 3, filter 4 atau chamber 1, chamber 2, chamber 3, chamber 4. Nah, inilah area chamber dengan panjang 75 cm ya. Tadi untuk lebarnya 50 cm dinding dalam. Kalau tampak samping ini seperti ini teman-teman. Ini pipa antar connecting chamber 2 in. Nih. Ya. Nih, dari chamber 1 atau filter 1 lari ke chamber 2, ke chamber 3, ke chamber 4. Nah, ketinggian pipa chamber ini itu kita ukur dari dinding atas ya, itu 10 cm. Kita potong nih tingginya nih, jarak air lah ini. Nanti kan air kan di bawah dinding 10 cm nih. Nah, pipa pertama pun mengikuti ini nih, tinggi air nih. Kira-kiranya sih 10 cm lah ya. Tinggi ini. Terus pipa yang kedua ini 15 cm dari dinding atas. Ini. Pipa yang ketiga 20 cm dari dinding atas. Jadi semakin kesini semakin turun ini pipa. Ini untuk flow-nya itu biar bagus atau maksimal. Jadi kan ini kan pipa bottom drain nih 3 in. Dia dari kolam, ini kan air masuk nih. Terus tersaring kan ke filter, ini ada media. Kalau chamber 1 cukup jaring nelayan aja. Air bersih naik kan paling atas, masuk ke sini, turun. Nanti terfilter lagi, naik yang air bersih di atas, naik terus turun lagi, masuk ke filter 3. Seperti itu seterusnya sampai ke chamber atau filter terakhir. Ya. Itu untuk pipa connecting chamber. Kemudian ini pipa yang backwash atau untuk pengurasan. Ini jalur pipa backwash yang warna ungu. Dari filter 1 lari ke sini, dari filter 2 lari ke filter 4, filter 3 lari ke filter 4. Di saat kolam running ini nanti ada pipa sumbatan ini sini, setinggi melebihi dari level air. Kalau level air di 10 cm dari dinding atas, ini pokoknya melebihi air lah pipa sumbatan ini untuk menyumbat 3 lubang pipa backwash ini ya. Nah, pada saat pengurasan pipa sumbatan itu kita cabut agar kotoran yang ada di filter 1, filter 2, filter 3 itu lari ke filter terakhir di sini semua. Baru nanti kita buang dengan dorong pompa
melalui pipa. Nah ini nih, pipa coklat tadi nih, nanti kita buang ke jalur pembuangan yang ada di rumah ya. Ini untuk pipa bottom drain menggunakan 1,5 in. Kemudian ini tadi untuk warna hijau ini untuk aerator di filter 2 dan filter 3, pipa 0,5 in. Ini untuk filter aerator yang lari ke kolam, 0,5 in juga. Nah ini untuk pipa yang ke arus bawah. Untuk pipa warna merah yang ke waterfall, karena ini tampak sampingnya itu pipa itu sejajar dengan pipa ini nggak kelihatan ya, cuman tadi dari tampak atas kan udah ada detailnya tuh. Ini untuk output inputnya si skimmer, pipa 1,5 in. Nah untuk lantai si chamber dibuat mengerucut seperti ini nih. Untuk tingginya mau 5 cm atau 10 cm lebih mengerucut nggak apa-apa tuh. Ini tujuannya agar si kotoran mudah terfokus ya ke lubang si pipa backwash atau pipa untuk kurasan ini. Nih. Jadi kotoran itu akan mengumpul di sini karena ini mengerucut kan. Nah itu ini untuk waterfall. Untuk waterfallnya panjangnya 90 cm, untuk tingginya itu 30 cm, lebarnya juga 30 cm. Untuk openingnya ini itu selera teman-teman. Kalau di gambar ini saya buat ini 40 cm, lebarnya ini 5 cm. Tapi kalau teman-teman mau lebih panjang ya itu kan selera, kembali selera. Ini untuk waterfall itu jelas ya. Jadi untuk ini filter terakhir itu nanti letak pompa di sini. Ini dari gambar tampak samping. Nih, untuk instalasi pompanya seperti ini. Nanti kalau teman-teman ada pertanyaan atau penjelasan yang dirasa kurang paham, nanti ke WA aja nggak apa-apa, atau di kolom komentar ya. Ini lanjut ke potongan. Nah ini selanjutnya nih, ini potongan kalau kita itu berdiri di sini nih, ini kan kolam nih tampak atas, kita berdiri di sini nih. Nah si pipa tampaklah seperti ini untuk instalasinya. Ini kolam dengan kedalaman ini 1.500 atau 1,5 meter. Terus ini si chamber dengan kedalaman itu 1,7 meter atau 170 cm. Untuk lebar si chamber dinding dalamnya ini 50 cm ya. Ini area kolam juga dibuat untuk lantainya seperti ini ya teman-teman, mengerucut mengarah ke bottom drain. Mau dibuat cekung ataupun siku itu terserah. Ini pipa bottom drain masuk ke filter 1 nih ya. Nah ini untuk pipa connecting dari filter 1 yang masuk ke sana lari ke filter 2. Ini untuk pipa jalur pipa backwash ini yang lari ke filter 4. Ini pipa skimmer. Untuk jarak pipa skimmer ini untuk masuknya di sini pokoknya di atas lantai kolam ya, mau 5 cm dari lantai kolam atau 10 cm nggak masalah. Yang penting paling atas ya 10 cm lah. Jangan dari sini terus masuk sini, nanti untuk sedotannya akan kurang. Itu ya. Pipa skimmer nanti kan dia akan menghisap kotoran-kotoran yang ada di atas yang didorong oleh jatuhnya si waterfall ini kan. Nah dia akan terhisap ke sini masuk ke filter 1. Ini untuk pipa si waterfall ya. Ini pipa aerator nanti gelembung kan, ini gelembung.
untuk menambah oksigen di area kolam. Ini untuk tampak samping dari posisi kita berdiri di sini nih. Ini tampak atas kolam, kita berdiri di sisi sini. Nah, ini kolam 1500, chamber lebih dalam yaitu 1700 atau lebih dalam 20 cm. Ya, ini tampak sampingnya. Kemudian tampak samping satu lagi itu ini. Nah, ini kita berdiri di sini. Di sini nih. Kalau tadi kan kita berdiri di sini. Nah, ini sekarang kita berdiri di sini nih. Ini gambarnya seperti ini. Ini pipa yang aerator setengah in. Ini pipa kuning yang 1,5 in arus bawah. Ini pipa pembuangan yang lari ke pembuangan yang ada di rumah, saluran yang di rumah. Ini pipa waterfall, lari ke bak waterfall 1,5 in. Ini pipa air bersih atau pipa dripping kran di sini. Ini inputan dari chamber chamber 3 atau filter 3 ini. Ada 4 jalur pipa connecting chamber 2 in. Ini filter 4 nih posisinya sekarang, potongannya. Kemudian ini ada 3 titik. Ya, ini untuk si pipa backwash ya ini. Nah, nanti yang ini yang 3 ini kita sumbat dengan pipa 1,5 in juga nih di sini. Ini untuk bottom drain yang masuk ke chamber 1 yang di sana. Itu teman-teman. Ini kolam naik, dindingnya 20 cm. Ini teras, ini teras nih. Jadi kita berdiri di sini ya, ini potongannya, ini teras. Ini ya. Ini dinding existing, dinding rumah. Ini dikasih space 30 cm. Ini untuk nanti mau dikasih tanaman, bunga atau pohon lah, apalah itulah ya. Jadi demikian untuk gambar detail kerja atau denah kerja layout ya, tampak atas dan juga tampak samping potongannya. Jadi jika teman-teman nanti kok mau pesen gambar ke Sanokopon atau ke Sambanoise Koipon Desain ini, itu akan mendapat gambar seperti ini ya. Dan juga nanti ada 3D nya saya tampilkan ini seperti ini. Nah, sebelumnya itu lokasinya seperti di video di awal, yaitu lokasi dimana kondisi rumah atau ruangan yang ada di rumah Mas Fajar. Jelas ya? Kalau belum jelas nanti di kolom komentar atau ke nomor WA saya. Nah, untuk gambar 3D nya ini seperti ini teman-teman. Nah, ini seperti ini nih. Kolam dengan 3 meter kali 2 meter lebih lah. 2 meter berapa ya? 2 meter 15 cm lah. Enggak terlalu banyak sih, saya anggap ya 2 meter 3 meter kali 2 lah pokoknya. Ini 3 meter, ini 2 meter gitu. Nah, ini untuk area chamber nanti finishingnya akan dibuat dak ya dengan kayu. Ini seperti ini. Ini kalau kita buka yaitu filter-filter aja di area chamber ini. Nah, untuk di depannya ini kemarin minta ditambahkan, yaitu ini untuk kolam kura-kura katanya. Ini sama, saya buat juga ada filtrasinya nggak jauh beda dengan ini, cuman ini cuma ada 2 chamber ini untuk si kura-kura katanya. Nah, ini seperti ini kurang lebih ruangan atau tempat lahan yang ada di rumahnya Mas Fajar itu seperti ini. Ini kamar, ini area menuju ke dapur dan lantai 2. Terus di belakang ini tuh mungkin ruang tengah mungkin ya. Tuh. Kurang lebihnya itu seperti ini untuk
real lokasinya kan di awal video itu ada. Sambil seruput kopinya teman-teman ya. Jadi buat teman-teman yang mungkin mau pesan denah kolam koi atau ya sekedar sharing tanya-tanya, silakan aja ke nomor WA. Mau pesen, mau sharing, mau tanya-tanya seputar kolam koi, silakan mampir ke nomor WA saya atau di kolom komentar di video ini. Jangan lupa dibantu untuk like, comment, subscribe, juga share kalau bisa ya, agar channel saya ini semakin banyak pengikut, penonton. Jadi saya semakin semangat untuk membuat konten-konten dan menguploadnya. Jadi kurang lebih seperti itu teman-teman. Semoga apa yang saya sampaikan ya, dengan tampilan ala kadarnya seperti ini bisa membantu untuk teman-teman yang barangkali mungkin mau membuat kolam dengan kebetulan kok ukuran, lokasi, dimensinya kok sama, jadi bisa mempermudah tanpa harus memesan gambar desain ke saya. Gitu ya. Intinya semoga bermanfaat dari konten saya. Adapun mungkin dalam penyampaian itu kurang bagus atau ada kesalahan kata, itu di luar kesengajaan. Jika kurang pas dan kurang berkenan, saya mohon maaf ya teman-teman, karena keterbatasan saya. Intinya tidak lain hanya ingin berbagi ya, berbagi pengalaman, mungkin juga dianggap ilmu, alhamdulillah. Selebihnya hanya bonus buat saya, ada masukan AdSense ataupun apa ya, itu bonus aja. Intinya itu untuk berbagi, sharing sesama penghobi ikan koi. Adapun teman-teman yang mungkin baru ketemu dengan channel saya, selamat datang dan terima kasih untuk waktunya walaupun sebentar. Terima kasih ya, semoga bermanfaat untuk informasi atau sharing dari saya, konten saya. Tetap semangat, sehat selalu, dan apa yang menjadi hobi kita, hobi yang positif, tidak mengganggu untuk stabilitas ekonomi keluarga kita. Oke teman-teman, sekian dari Sambanois Sanukopon. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Sanukopon Sambanois Cahyo.